Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus 1, yaitu materi tentang harga pokok pesanan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Hasan Saiful Rizal, NIM 190 80 310 20 09. Yang kedua, Abelia Regita Cahyani, NIM 190 80 310 20 19. Yang ketiga, Dinda Yunita Asia Bella, NIM 190 80 310 20 21. Yang keempat, Kotrun Nada Nadifa, NIM 190 80 310 20 23. Yang kelima, Imam Wahyu Setiawan, NIM 190 80 310 20 27. Yang keenam, Nindi Dwi Jayanti, NIM 190 80 310 20 32. Yang ketujuh, Edi Purwanto, NIM 190 80 310 20 33. Yang kedelapan, Yuni Maulida, NIM 190 80 310 20 39. Yang kesembilan, Windy Vindiarta, NIM 190 80 310 20 41. Dan yang terakhir, Muhammad Ihya Ulumuddin, NIM 190 80 310 20 56. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Untuk transaksi, yaitu tarif gaji tenaga kerja per jam sebesar Rp7.000 dengan biaya operasional pabrik yang dibebankan atas dasar tarif sebesar Rp10.200 per jam tenaga kerja. Untuk transaksi selama bulan Juni 2014 disajikan sebagai berikut. Untuk tanggal pertama, yaitu transaksi pembalikan persediaan barang setengah jadi. Untuk tanggal kedua, dibeli beban bahan penolong seharga Rp24.100.000 secara tunai yang dibayarkan dengan cek Bank Mandiri. Pada tanggal keempat, sisa utang gaji dan upah tanggal 1 bulan 6 2014 dibayarkan secara tunai. Untuk jurnal umum sendiri, yaitu pada tanggal 1 bulan 6 2014, yaitu di akun BDP bahan baku dengan nomor pesanan 96 dengan nomor kode 511 di debit, yaitu senilai Rp124.300.000. Untuk akun yang kedua, ada BDP tenaga kerja dengan nomor kode 5112 dengan senilai Rp12.600.000 di debit. Untuk akun yang ketiga, yaitu ada BDP BOP dengan nomor kode 5113, yaitu pada debit senilai Rp18.360.000. Dan akun yang terakhir, yaitu ada persediaan barang setengah jadi dengan nomor kode 1117 di kredit senilai Rp155.260.000. Nah, pada tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 2 bulan 6 pada tahun 2014, akun persediaan bahan penolong dengan kode 1115 di debit senilai Rp24.100.000. Untuk akun yang kedua ada Bank Mandiri dengan nomor kode 1112
dikredit senilai Rp24.100.000. Pada tanggal yang terakhir, yaitu tanggal 4 bulan 6 2014, pada akun utang gaji dan upah dengan nomor kode 2114 di debit yaitu dengan nilai Rp15.600.000. Pada akun yang terakhir yaitu ada kas dengan nomor kode 1111 di kredit senilai Rp15.600.000. Next. Untuk jurnal umum yang kedua yaitu pada tanggal 6 dibeli bahan baku seharga Rp96.600.000 dibayar dengan cek Bank Mandiri. Pada tanggal 9, pesanan G95 diserahkan kepada pemesanan dengan menerima sisa nilai jual pesanan lewat Bank Mandiri. Pada tanggal 11, pemakaian bahan penolong dengan nilai Rp17.400.000. Dan pada tanggal yang terakhir yaitu tanggal 12, pemakaian bahan baku sebesar Rp110.500.000 untuk mengerjakan pesanan G96. Di sini jurnalnya yaitu pada tanggal 6 bulan 6 2014 pada akun persediaan bahan baku dengan nomor kode 1114 di debit senilai Rp98.600.000. Akun yang kedua yaitu Bank Mandiri dengan kode 1112 di kredit senilai Rp98.600.000. Pada tanggal selanjutnya yaitu tanggal 9 bulan 6 2014 di akun Bank Mandiri dengan nomor kode 1112 di debit senilai Rp171.200.000. Akun yang kedua, uang muka pesanan dengan nomor kode 2113 di debit senilai Rp42.700.000. Akun penjualan kotor yaitu dengan nomor kode 4111 di kredit dengan senilai Rp213.900.000. Yaitu dengan HPP sendiri nomor kode 5114 pada debit senilai Rp143.240.000. Persediaan barang jadi yaitu dengan kode 1116 di kredit senilai Rp143.240.000. Pada tanggal selanjutnya yaitu tanggal 11 bulan 6 2014 pada akun biaya bahan penolong dengan nomor kode 5116 di debit senilai Rp17.400.000. Pada akun selanjutnya yaitu persediaan bahan penolong dengan nomor kode 1115 di kredit senilai Rp17.400.000. Dan untuk pada tanggal yang terakhir yaitu tanggal 12 bulan 6 2014 dengan akun BDP bahan baku dengan nomor pesanan 96 yaitu dengan nomor kode 511 di debit senilai Rp110.500.000. Pada akun yang terakhir yaitu persediaan bahan baku nomor kode 1114 di kredit senilai Rp110.500.000. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jurnal umum pada tanggal 14, yaitu diterima pesanan baru sebanyak 2.700 unit dengan harga jual Rp9.000 per unit, dengan menerima uang muka sebesar Rp65 juta dengan Bank Mandiri dengan nomor pesanan G97. Selanjutnya tanggal 15, dibayar utang dagang yang terjadi bulan lalu sebesar Rp29.800.000 dengan cek Bank Mandiri. Tanggal 16, dibayar utang bank sebesar Rp24.600.000 dengan Billiard Giro Bank Mandiri. Tanggal 17, pemakaian bahan baku seharga Rp29 juta untuk menyelesaikan pesanan G96. Jurnalnya pada tanggal 14 bulan 6 2014 dengan akun Bank Mandiri dengan kode 1112 debit senilai Rp65 juta.
uang muka pesanan dengan kode 2113 dengan kredit senilai 65 juta rupiah. Pada tanggal 15 bulan 6 2014, utang dagang dengan kode 2111 dengan debit senilai 29.800.000 rupiah. Bank Mandiri dengan kode 1112 dengan kredit senilai 29.800.000 rupiah. Tanggal 16 bulan 6 2014, utang bank dengan kode 2112 dengan debit senilai 24.600.000 rupiah. Bank Mandiri dengan kode 1112 dengan kredit senilai 24.600.000 rupiah. Pada tanggal 17 bulan 6 2014, BDP bahan baku dengan kode 5111 dengan debit 29 juta rupiah. Persediaan bahan baku dengan kode 5111 dengan kredit 29 juta rupiah. Next. Jurnal umum pada tanggal 20. Pesanan G96 telah selesai. Tambahan jam tenaga kerja senilai 3.400 jam. Tanggal 21, pemakaian bahan baku seharga Rp95.300.000 untuk mengerjakan pesanan G97. Tanggal 22 dibeli bahan penolong seharga Rp13.700.000 secara tunai dibayar dengan cek Bank Mandiri. Jurnalnya. Pada tanggal 20 bulan 6 2014 dengan akun BDP Tenaga Kerja dengan kode 5112 dengan debit senilai 23.800.000. Utang gaji dan upah dengan kode 2114 dengan kredit senilai 23.800.000. BDP BOP dengan kode 5113 dengan debit Rp34.680.000. BOP yang dibebankan dengan kode 5117 dengan kredit senilai Rp34.680.000. Persediaan barang jadi G96 dengan debit Rp353.240.000. BDP bahan baku dengan kredit senilai Rp263.800.000. BDP tenaga kerja senilai Rp36.400.000 dan BDP BOP dengan kredit senilai Rp53.040.000. Selanjutnya pada tanggal 21 bulan 6 2014 dengan akun BDP bahan baku dengan nomor pesanan 97 dengan kode 5111 dengan debit senilai Rp53.300.000. Selanjutnya, persediaan bahan baku dengan kode 1114 dengan kredit senilai Rp95.300.000. Pada tanggal 22 bulan 6 2014, persediaan bahan penolong dengan kode 1115 dengan debit senilai Rp13.700.000. Bank Mandiri dengan kode 1112 dengan kredit sebesar Rp13.700.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jurnal umum pada tanggal 23, pemakaian bahan penolong dengan nilai Rp18.200.000. Kemudian pada tanggal 24, membayar gaji tenaga kerja yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2014 dengan cek Bank Mandiri. Kemudian pada tanggal 25, membeli bahan baku seharga Rp219.700.000 secara kredit. Kemudian pada tanggal 26, penyerahan pesanan G96 kepada pemesan dan menerima sisa penjualan lewat Bank Mandiri. Jurnalnya yaitu pada tanggal 23 bulan 6 2014, akunnya yaitu biaya bahan penolong dengan kode 5116
pada persediaan bahan penolong dengan kode 1115 senilai Rp18.200.000. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2014, akunnya yaitu utang gaji dengan kode 2114 pada Bank Mandiri dengan kode 112 senilai Rp23.800.000. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2014, persediaan bahan baku dengan kode 114 pada utang dagang dengan kode 2111 senilai Rp219.700.000. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2014, akunnya yaitu Bank Mandiri dengan kode 1112 didebit senilai Rp336.400.000. Kemudian uang muka pesanan dengan kode 2113 senilai Rp92 juta didebit. Kemudian penjualan kotor dengan kode 4111 dikredit senilai Rp428.400.000. Dan akun selanjutnya yaitu HPP dengan kode 5114 senilai Rp353.240.000 didebit. Kemudian persediaan barang jadi dengan kode 116 senilai Rp353.240.000. Next. Kemudian jurnal umum selanjutnya yaitu pada tanggal 29 pemakaian bahan baku senilai Rp41.600.000 untuk mengerjakan pesanan G97. Pada tanggal 30 pesanan G97 belum selesai. Jumlah jam tenaga kerja yang telah dikonsumsi sebanyak 2.400 jam. Jurnalnya yaitu pada tanggal 29 Juni 2014, akunnya BDP bahan baku G97 pada persediaan bahan baku senilai Rp41.600.000. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2014, jurnalnya yaitu BDP tenaga kerja dengan kode 5112 didebit senilai Rp16.800.000. Kemudian utang gaji dan upah kode 2114 dikredit senilai Rp16.800.000. Kemudian BDP BOP kodenya 5113 didebit senilai Rp24.480.000. Kemudian BOP dibebankan dengan kode 5117 dikredit senilai Rp24.480.000. Kemudian persediaan barang setengah jadi didebit senilai Rp178.180.000. Kemudian BDP bahan baku dikredit senilai Rp136.900.000. Kemudian BDP tenaga kerja dikredit senilai Rp16.800.000. Kemudian BDP BOP senilai Rp24.480.000 dikredit. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai buku besar yang sebelumnya telah dijurnalkan terlebih dahulu. Untuk buku besar yang pertama dengan kode 111 yaitu kas dengan keterangan transaksi saldo sebelumnya di debit senilai Rp81.600.000. Pada tanggal 4
dengan keterangan transaksi sisa utang gaji dan upah dikredit dengan senilai Rp15.600.000. Next. Selanjutnya, Bank Mandiri dengan kode 1112, keterangan transaksi yaitu saldo sebelumnya didebit senilai Rp219.000.000. Pada tanggal 2, keterangan transaksi membeli bahan penolong dikredit senilai Rp24.100.000. Pada tanggal 6, keterangan transaksi membeli bahan baku dikredit senilai Rp98.600.000. Pada tanggal 9, keterangan transaksi menerima sisa nilai jual beli didebit senilai Rp171.200.000. Pada tanggal 14, keterangan transaksi menerima uang muka pesanan didebit senilai Rp65 juta. Pada tanggal 15, keterangan transaksi membayar utang dagang senilai Rp29.800.000 dikredit. Pada tanggal 16, keterangan transaksi membayar utang bank dikredit senilai Rp24.600.000. Pada tanggal 22, keterangan transaksi membeli bahan penolong dikredit senilai Rp13.700.000. Pada tanggal 24, keterangan transaksi membayar gaji dikredit senilai Rp23.800.000. Pada tanggal 26, keterangan transaksi menerima sisa penjualan didebit senilai Rp336.400.000. Next. Selanjutnya, buku besar piutang dagang dengan kode 1113 dengan keterangan transaksi saldo sebelumnya didebit senilai Rp347.300.000. Next. Selanjutnya, buku besar persediaan bahan baku dengan kode 1114, keterangan transaksi saldo sebelumnya didebit senilai Rp235.800.000. Pada tanggal 6, keterangan transaksi membeli bahan baku didebit senilai Rp98.600.000. Pada tanggal 12, keterangan transaksi pemakaian bahan baku dikredit senilai Rp110.500.000. Pada tanggal 17, keterangan transaksi pemakaian bahan baku dikredit senilai Rp29 juta. Tanggal 21, keterangan transaksi pemakaian bahan baku dikredit senilai Rp95.300.000. Pada tanggal 25, keterangan transaksi membeli bahan baku didebit senilai Rp219.700.000. Dan pada tanggal 29, keterangan transaksi pemakaian bahan baku dikredit senilai Rp41.600.000. Next. Buku besar persediaan bahan penolong dengan kode 1115 dengan keterangan transaksi saldo sebelumnya didebit senilai Rp34.200.000. Pada tanggal 2, keterangan transaksi membeli bahan penolong didebit senilai Rp24.100.000. Pada tanggal 11, keterangan transaksi pemakaian bahan penolong dikredit senilai Rp17.400.000. Pada tanggal 22, dengan keterangan transaksi membeli bahan penolong didebit senilai Rp13.700.000. Pada tanggal 23, dengan keterangan transaksi pemakaian bahan penolong dikredit senilai Rp18.200.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, buku besar persediaan barang jadi dengan kode 1116 pada tanggal 9,
Keterangan transaksi penyerahan G95 dikredit senilai Rp143.240.000. Pada tanggal 20, keterangan transaksi pesanan G96 selesai di debit dengan senilai Rp353.240.000. Pada tanggal 26, keterangan transaksi penyerahan G96 senilai Rp353.240.000 dikredit. Next. Buku besar persediaan barang setengah jadi dengan kode 1117. Dengan keterangan transaksi saldo sebelumnya senilai Rp155.260.000 di debit. Pada tanggal 1, dengan keterangan transaksi pembalikan di kredit senilai Rp155.260.000. Pada tanggal 30, keterangan transaksi pesanan G97 belum selesai di debit senilai Rp178.180.000. Buku besar utang dagang dengan kode 2111. Dengan keterangan transaksi saldo sebelumnya di kredit senilai Rp234.500.000. Pada tanggal 15, keterangan transaksi membayar utang dagang di debit senilai Rp29.800.000. Pada tanggal 25, keterangan transaksi membeli bahan baku di kredit senilai Rp219.700.000. Next. Buku besar utang bank dengan kode 2112. Keterangan transaksi saldo sebelumnya di kredit sebesar Rp318.300.000. Pada tanggal 16, keterangan transaksi membayar utang bank di debit senilai Rp24.600.000. Next. Buku besar uang muka pesanan dengan kode 2113. Keterangan transaksi saldo sebelumnya di kredit senilai Rp134.700.000. Pada tanggal 9, keterangan transaksi menerima sisa nilai jual di debit senilai Rp42.700.000. Pada tanggal 14, keterangan transaksi menerima uang muka di kredit senilai Rp65 juta. Pada tanggal 26, keterangan transaksi menerima sisa penjualan di debit senilai Rp92 juta. Next. Buku besar utang gaji dan upah dengan kode 2114. Keterangan transaksi saldo sebelumnya di kredit senilai Rp15.600.000. Pada tanggal 4, keterangan transaksi sisa utang gaji dan upah di debit senilai Rp15.600.000. Pada tanggal 20, keterangan transaksi pesanan G96 selesai di kredit senilai Rp23.800.000. Tanggal 30, pesanan G97 belum selesai di kredit senilai Rp16.800.000. Buku besar modal saham dengan kode 3111 dengan keterangan transaksi saldo sebelumnya sebesar Rp391.100.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, yang laba ditahan. Selanjutnya ada buku besar laba ditahan dengan kode 3112, yaitu terdapat transaksi saldo sebelumnya di kredit senilai Rp122.200.000.
buku besar penjualan kotor. Dengan kode 4111, pada tanggal 9 menerima sisa nilai jual di kredit senilai Rp213.900.000. Pada tanggal 26 menerima sisa penjualan di kredit senilai Rp428.400.000. Next. Selanjutnya buku besar barang dalam proses bahan baku dengan kode 5111. Pada tanggal 1 terdapat transaksi pembalikan di debit senilai Rp124.300.000. Pada tanggal 12 pemakaian bahan baku di debit senilai Rp110.500.000. Pada tanggal 17 pemakaian bahan baku di debit senilai Rp29 juta. Pada tanggal 20 pesanan G96 selesai di kredit sebesar Rp263.800.000. Pada tanggal 21 pemakaian bahan baku di debit senilai Rp95.300.000. Pada tanggal 29 pemakaian bahan baku di debit senilai Rp41.600.000. Dan yang terakhir pada tanggal 30 pesanan G97 belum selesai di kredit sebesar Rp136.900.000. Next. Buku besar barang dalam proses tenaga kerja dengan kode 5112. Terdapat transaksi pada tanggal 1 BDP tenaga kerja di debit senilai Rp12.600.000. Pada tanggal 20 BDP tenaga kerja di debit senilai Rp23.800.000. Pada tanggal 20 BDP tenaga kerja di kredit sebesar Rp36.400.000. Pada tanggal 30 BDP tenaga kerja di debit senilai Rp16.800.000 dan pada tanggal 30 BDP tenaga kerja di kredit sebesar Rp16.800.000. Next. Selanjutnya, buku besar barang dalam proses BOP dengan kode 5113. Terdapat transaksi pada tanggal 1 BDP BOP di debit senilai Rp18.360.000. Tanggal 20 BDP BOP di debit sebesar Rp34.680.000. Tanggal 20 BDP BOP di kredit senilai Rp53.040.000. Tanggal 30 BDP BOP di debit senilai Rp24.480.000. Tanggal 30 BDP BOP di kredit senilai Rp24.480.000. Buku besar BOP aktual dengan kode 5116. Terdapat transaksi pada tanggal 11, yaitu BOP aktual, dengan nilai Rp17.400.000 dan pada tanggal 23, BOP aktual di debit senilai Rp18.200.000. Next. Buku besar BOP yang dibebankan dengan kode 5117. Terdapat transaksi pada tanggal 20 BOP dibebankan di kredit sebesar Rp34.680.000 dan tanggal 30 BOP dibebankan di kredit sebesar Rp24.480.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait harga pokok pesanan. Untuk nomor pesanan G96 dan jumlah pesanan sebesar 3.400. Untuk tanggal pesanan 1 Juni 2014 dan untuk jumlah uang muka sebesar Rp92 juta.
Untuk jenis biaya yang pertama, yaitu biaya bahan baku. Untuk transaksi tanggal 1, saldo awal senilai Rp124.300.000. Untuk transaksi tanggal 12, jenis biayanya biaya bahan baku senilai Rp110.500.000 dengan keterangan pemakaian bahan baku senilai Rp110.500.000 untuk mengerjakan pesanan D96. Untuk transaksi tanggal 17, biaya bahan baku senilai Rp29 juta dengan keterangan pemakaian bahan baku senilai Rp29 juta untuk menyelesaikan pesanan G96. Jadi untuk total jumlah biaya bahan baku perolehan dari Rp124.300.000 ditambah Rp110.500.000 ditambah dengan Rp29 juta. Jadi untuk total jumlah biaya bahan baku senilai Rp263.800.000. Untuk jenis biaya yang kedua yaitu ada biaya tenaga kerja. Untuk transaksi tanggal 1, jenis biaya saldo awal senilai Rp12.600.000. Untuk transaksi tanggal 20, jenis biaya tenaga kerja senilai Rp23.800.000. Jadi untuk jumlah biaya tenaga kerja diperoleh dari Rp12.600.000 ditambah Rp23.800.000. Jadi untuk jumlahnya senilai Rp36.400.000. Untuk jenis biaya yang ketiga yaitu BOP yang dibebankan. Transaksi tanggal pertama untuk jenis biayanya pada saldo awal senilai Rp18.360.000. Untuk transaksi tanggal 20, jenis biayanya BOP senilai Rp34.680.000. Jadi untuk jumlah BOP yang dibebankan dihasilkan dari Rp18.360.000 ditambah dengan Rp34.680.000. Jadi untuk total jumlah BOP yang dibebankan senilai Rp53.040.000. Untuk jumlah harga pokok pesanan nomor G96 itu diperoleh dari jumlah biaya bahan baku ditambah dengan jumlah biaya tenaga kerja ditambah dengan jumlah BOP yang dibebankan. Jadi untuk Rp263.800.000 ditambah Rp36.400.000 dan ditambah dengan Rp53.040.000. Jadi jumlah harga pokok pesanan nomor G96 senilai Rp353.240.000. Next. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya harga pokok pesanan untuk nomor pesanan G97, jumlah pesanan 2.700 pieces, tanggal pesanan 14 Juni 2014 dengan jumlah uang muka sebesar Rp65 juta. Nah, untuk jenis biaya yang pertama yaitu biaya bahan baku. Pada tanggal 21 Juni terdapat pemakaian bahan baku dengan rincian biaya sebesar Rp95.300.000 dengan keterangan transaksi pemakaian bahan baku seharga Rp90.300.000 untuk mengerjakan pesanan G97. Untuk tanggal 27 terdapat pemakaian bahan baku dengan rincian biaya sebesar Rp41.600.000 dengan keterangan transaksi pemakaian bahan baku senilai Rp41.600.000 untuk mengerjakan pesanan G97. Sehingga jumlah biaya bahan baku didapatkan dari pemakaian bahan baku tanggal 21 senilai Rp95.300.000 ditambah pemakaian bahan baku pada tanggal 29 senilai Rp41.600.000 didapatkan jumlah biaya bahan baku senilai Rp136.900.000. Selanjutnya, untuk jenis biaya yang kedua, yaitu biaya tenaga kerja. Pada biaya tenaga kerja terdapat pada transaksi tanggal 30, yaitu pemakaian tenaga kerja dengan rincian biaya senilai
16.800.000. Dengan keterangan transaksi, pesanan G97 belum selesai. Jumlah tenaga kerja yang telah dikonsumsi sebanyak 2.400 jam. Untuk jumlah biaya tenaga kerja yaitu sebesar 16.800.000. Yang ketiga, untuk jenis biaya yang ketiga yaitu BOP yang dibebankan. Untuk BOP yang dibebankan terdapat pada tanggal 30 Juni dengan keterangan pesanan G97 belum selesai, jumlah tenaga kerja yang telah dikonsumsi sebanyak 2.400 jam dengan jumlah 24.480.000. Untuk jumlah BOP yang dibebankan yaitu sebesar 24.480.000. Untuk yang terakhir yaitu jumlah harga pokok pesanan G97 didapatkan dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja dan ditambah dengan BOP yang dibebankan yaitu sebesar 136.900 ditambah dengan 16.800 ditambah 24.480 menghasilkan jumlah harga pokok pesanan G97 yaitu Rp178.180.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Yang pertama, pesanan nomor G95. Penjualan bersih senilai Rp213.900.000. Selanjutnya ada biaya produksi yang terdiri dari yang pertama ada biaya bahan baku senilai Rp96.800.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja senilai Rp18.900.000. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik senilai Rp27.540.000. Jumlah biaya produksi senilai Rp143.240.000. Laba kotor pesanan G95 senilai Rp70.660.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu laporan laba rugi dari pesanan nomor G96. Nah, untuk penjualan bersihnya yaitu senilai Rp428.400.000. Nilai ini didapat dari jumlah pesanan untuk G96 sebanyak 3.400 unit yang akan dikalikan dengan harga jual per unit sebesar Rp126.000. Maka ketemu hasilnya penjualan bersih sebesar Rp428.400.000. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya produksi. Biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Yang pertama yaitu biaya bahan baku sebesar Rp263.800.000. Angka tersebut didapat dari kartu harga pokok pesanan sebelumnya, di mana di situ sudah dijelaskan bahwa biaya bahan baku berasal dari penambahan antara saldo awal, biaya bahan baku pada transaksi tanggal 12, dan biaya bahan baku pada transaksi tanggal 17. Maka ketemu besaran biaya bahan baku sebesar Rp263.800.000. Kedua yaitu biaya tenaga kerja. Didapat dari saldo awal ditambah dengan transaksi tanggal 20, maka ketemu hasil Rp36.400.000.
Ketiga yaitu biaya overhead pabrik atau BOP yang dibebankan. Dari saldo awal ditambah dengan transaksi pada tanggal 20, maka totalnya yaitu Rp53.040.000. Kemudian dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP, tadi itu dijumlahkan semuanya ya, maka ketemu hasil Rp353.240.000. Untuk menentukan laba kotor pesanan G96 berasal dari penjualan bersih yang dikurangkan dengan jumlah biaya produksi. Jadi 428 juta dikurangi sama Rp353.240.000. Maka ketemu laba kotornya untuk pesanan G96 yakni sebesar Rp75.160.000. Itu tadi penjelasan mengenai laporan laba rugi. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.